Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas topik kedua, analisis karakteristik peserta didik dan desain pembelajaran inklusif berbasis AIK dalam karakter Muhammadiyah. Pada mata kuliah Pendidikan Inklusif berbasis AIK. Pada program studi PPG Universitas Muhammadiyah Semarang. Deskripsi umum, pembelajaran inklusif bukan hanya metode, tetapi amal nyata Muhammadiyah dalam pendidikan. Sejak Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, pendidikan diarahkan untuk pemberdayaan umat, membentuk akhlak mulia, dan mengangkat martabat kaum lemah. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad, melainkan bagi rahmat bagi seluruh alam. Al-Anbiya 107. Hal ini menggambarkan bahwa mahasiswa dapat menganalisis karakteristik peserta didik dan merancang pembelajaran inklusif adalah bentuk dakwah bilhal. Tindakan nyata menghadirkan Islam rahmatan lil alamin yang menegaskan keadilan rahmat dan kemajuan bagi semua siswa. Hal ini kita hubungkan dengan bagian otak dalam pembelajaran. Otak kita itu terdiri dari 100 miliar sel lebih. Satu sel memiliki cabang 20.000 cabang atau dendrit. Di antara mereka saling berjaringan antar setiap sel otak. Sehingga ada sinyalemen lebih banyak hubungan dalam otak daripada jumlah atom di seluruh jagat raya. Sehingga kalau otak itu sering dilatih, sel hidup terus dan berkembang, fungsi otak akan sering optimal, mudah memecahkan masalah, dan daya tahan akan meningkat. Cara otak bekerja dalam pembelajaran adalah menghubungkan informasi satu neuron ke neuron yang lainnya berbentuk rangsangan listrik melalui dendrit. Oleh karena itu maka kita harus sering memberikan rangsangan kepada anak-anak didik kita, karena hal ini bisa kita gambarkan bahwa otak terbagi dua, kanan dan kiri. Memadukan keduanya adalah menjadi luar biasa. Oleh karena itu tugas guru adalah bagaimana kita bisa memadukan keduanya. Kalau anak hanya dilatih membaca, maka hanya mampu menyerap 20%. Ketika anak dilatih hanya mendengar saja, hanya mampu menyerap 30%. Jika hanya melihat, hanya mampu 40%. Jika anak kita minta mengatakan, maka hanya mampu 50%. Jika anak mengerjakan, mampu 60% menyerap. Namun jika anak 90% akan tersapa pada diri anak ketika dia melihat, mendengar, mengatakan, dan kerjakan sekaligus. Hal inilah akan menuntut gaya belajar, strategi pembelajaran, dan media dan model pembelajaran harus variatif yang dilakukan oleh seorang guru ketika dalam pembelajaran. Otak dalam pembelajaran inklusif berbasis AIK. Otak manusia bekerja dalam proses pembelajaran, yaitu menghubungkan informasi dari satu neuron ke neuron lainnya melalui dendrit. Semakin sering otak dilatih, semakin optimal fungsi otak. Kemampuan memecahkan masalah pun akan meningkat dan daya tahan mental bertambah. Dalam konteks pembelajaran inklusif berbasis AIK, Al-Islam, dan Kemuhammadiyahan, memahami karakteristik peserta didik, setiap siswa memiliki keunikan kognitif, sosial, emosional, budaya, dan kebutuhan khusus. Guru Muhammadiyah merancang pembelajaran yang menghubungkan stimulasi baru sesuai karakteristik tiap peserta didik, layaknya neuron yang saling terhubung. Strategi pembelajaran multisensori, UDL dan 4CS. Otak belajar lebih efektif melalui kombinasi melihat, mendengar, membaca, menulis, dan praktik langsung. Prinsip ini sejalan dengan AIK, di mana pembelajaran inklusif memanfaatkan metode beragam, ceramah, diskusi, proyek, praktik, agar setiap siswa dapat mengakses ilmu secara adil dan bermakna. Pembelajaran yang menumbuhkan potensi holistik. Dengan memadukan stimulus
stimulasi kognitif, sosial, dan emosional, guru mendorong peserta didik mengembangkan akhlak mulia, empati, dan keterampilan abad 21 atau 4C. Sama seperti sinapsis yang menguat, ketika sering dilatih, kemampuan peserta didik akan berkembang optimal ketika pembelajaran inklusif dijalankan secara konsisten. Kesimpulannya, otak yang terlatih dan metode pembelajaran yang inklusif berbasiskan saling bersinergi, menjadikan peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga berakhlak mulia dan siap berkontribusi untuk kemaslahatan umat atau rahmatan lil alamin. Hal ini akan siswa akan terlatih akhlak mulia dan selalu berbagi, karena kemaslahatan umat akan mendorong anak itu berbagi, memberi, dan sebagainya. Integrasi kognitif, afektif, dan psikomotor dalam pembelajaran inklusif. Dalam surat As-Sajdah ayat 9 menyebutkan, kemudian Dia, Allah, menyempurnakannya dan meniupkannya roh ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Ayat ini sangat relevan dengan 3 domain belajar manusia. Hati sama dengan afektif, berkaitan dengan sikap, empati, motivasi, dan kesadaran spiritual. Pendengaran identik dan kognitif, berkaitan dengan kemampuan berpikir, memahami konsep, dan penalaran. Penglihatan identik dengan psikomotor atau integrasi nilai, berkaitan dengan tindakan nyata, keterampilan, dan penerapan nilai moral dalam kehidupan. Makna untuk pembelajaran inklusif berbasis AIK. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuan kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan akhlak mulia efektif, serta membimbing siswa untuk menerapkan ilmu melalui tindakan nyata atau psikomotor. Integrasi ketiga domain ini memastikan pendidikan yang menyeluruh, menghargai perbedaan kemampuan peserta didik, dan menghadirkan keadilan serta kemaslahatan bagi semua. Dengan mengoptimalkan pendengaran, penglihatan, dan hati, pembelajaran menjadi lebih inklusif, humanis, dan mampu menumbuhkan peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, dan peduli sosial. Kesimpulannya, pembelajaran yang menggabungkan kognitif, afektif, dan psikomotor tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga membangun karakter dan kepedulian sosial sesuai dengan prinsip AIK dalam tujuan pendidikan Muhammadiyah yang rahmatan lil alamin. Pemetaan karakteristik peserta didik. Pendidikan adalah amal ibadah dan berdampak sosial. Guru bertanggung jawab memahami siapa yang diajar. Kalau memahami siapa yang diajar, maka guru akan selalu mengikuti apa yang menjadi kebutuhan siswanya. Aspek yang dipetakan kognitif, kemampuan berpikir, gaya belajar, kesiapan akademik, sosial, interaksi, kerjasama, latar keluarga atau lingkungan, emosional, kepercayaan diri, motivasi, kestabilan emosi. Budaya adalah nilai bahasa, tradisi yang mempengaruhi belajar, dan kebutuhan khusus adalah terberisi hambatan belajar, disabilitas, layanan adaptif. Aspek-aspek yang dipetakan ini akan mendorong metode pemetaan juga, yakni bagaimana kita ketika akan mengajar, sebelumnya harus kita petakan dulu baik itu penilaian maupun memetakan karakteristik peserta didik melalui observasi, angket, wawancara, analisis hasil belajar, komunikasi dengan orang tua. Tujuannya adalah memberikan layanan sesuai kebutuhan, bukan menyamaratakan. Sesuai prinsip keadilan dalam Islam. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi lainnya. Hadis HR Ahmad. Universal Design for Learning atau UDL dan Spirit Tajdid Muhammadiyah. Tajdid Muhammadiyah adalah inovasi dan pembaruan, terbuka terhadap ilmu,
teknologi, dan metode pembelajaran. Prinsip UDL merancang pembelajaran sejak awal agar semua siswa dapat belajar. Multiple means of representation. Materi sajikan beragam, teks, audio, video, simulasi. Multiple means of engagement. Aktivitas beragam, diskusi, proyek, refleksi, praktek langsung. Multiple means of action and expression. Siswa mengekspresikan hasil belajar sesuai potensi, bisa dalam bentuk poster, video, presentasi, dan proyek. Landasan teologi, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ar-Rod ayat 11. Diferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi sama dengan perlakuan adil sesuai kebutuhan siswa. Konten, materi sesuai kesiapan belajar siswa. Proses, metode belajar sesuai gaya belajar dengan baik itu diskusi, praktik, atau proyek. Produk, bentuk hasil belajar sesuai potensi, apakah tes, proyek, presentasi, karya kreatif. Tujuannya menghargai keberagaman, menumbuhkan empati, memastikan setiap siswa berkembang secara optimal. Integrasi nilai tauhid, keadilan, dan empati. Terintegrasi ini meliputi 4 hal ini. Yang pertama ada tauhid, belajar sebagai bentuk ibadah, materi terkait kebesaran Allah. Keadilan, hak belajar diberikan sesuai kebutuhan tidak diskriminatif. Empati, guru menciptakan kelas aman emosional, mendorong kolaborasi dan saling menghargai. Pendidikan Muhammadiyah menegakkan akhlak mulia, sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Pembelajaran berbasis proyek dan 4C, critical thinking, kreativitas dan inovasi, kolaborasi, dan komunikasi. Sebagai bagian dari karakter pembelajaran abad 21. Sesungguhnya Allah hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Al-Baqarah 30. Sebagai khalifah di muka bumi atau pemimpin di muka bumi, maka di dalam kita semuanya menjadi pemimpin, maka pembelajaran itu harus sesuai kebutuhan dan bisa mengakomodir segala potensi yang dimiliki anak didik kita. Beberapa di antaranya adalah project based learning. Siswa belajar melalui pengalaman nyata dan menghasilkan karya yang manfaat. 4CS, 4 kata skill abad 21, meliputi critical thinking, analisis masalah yang mendalam, kreatif, solusi inovatif, kolaboratif, kerjasama dan menghargai perbedaan, communication, menyampaikan gagasan efektif. Contoh proyek yang bisa dilakukan diantaranya pengelolaan sampah, kampanye literasi, kegiatan bakti sosial, berbasis riset sederhana. Tujuannya ilmu dipakai untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Integrasi TIK dalam pendidikan Muhammadiyah, wujud tajdid dan dakwah kemajuan. Muhammadiyah dan semangat tajdid. Sejak awal abad ke-20, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tajdid, pembaruan yang responsif terhadap perkembangan zaman. Pendidikan modern, manajemen sekolah terstruktur, dan pendekatan ilmiah dalam dakwah menjadi ciri khas Muhammadiyah. Sikap terbuka terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi bukan westernisasi, tetapi upaya menghadirkan Islam yang berkemajuan dan bermanfaat bagi umat. Peran TIK dalam pendidikan inklusif. Teknologi informasi dan komunikasi adaptif menjadi sarana penting untuk mendukung pembelajaran inklusif. TIK memungkinkan akses belajar setara bagi semua peserta didik, termasuk yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus. Sebagai contoh, aplikasi pembaca teks, text to speech, video dengan subtitle, platform pembelajaran interaktif, dan materi yang bisa diulang secara mandiri.
adalah bentuk-bentuk bagaimana hadirnya TIK dalam pendidikan inklusif. Integrasi TIK dalam pendidikan Muhammadiyah wujud tajdid dan dakwah kemajuan. Dasar teologis penggunaan ilmu dan teknologi. Al-Baqarah ayat yang ke-31, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya, mengajarkan bahwa ilmu adalah amanah yang harus dimanfaatkan. Ar-Rahmah 33, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, tembuslah, kamu tidak akan dapat menembusnya kecuali kekuatan atau ilmu. Kini TIK memungkinkan manusia menembus langit dan bumi melalui jaringan internet, satelit, dan teknologi global. TIK sebagai amanah dan dakwah kemajuan. Teknologi bukan sekedar alat, tetapi bagian dari dakwah Muhammadiyah, memperluas akses pendidikan, menjembatani keterbatasan, dan menegakkan keadilan. Guru memanfaatkan TIK untuk menciptakan pembelajaran yang adil, adaptif, inklusif, humanis, dan berorientasi pada rahmatan lil alamin. Integrasi TIK adalah wujud tajdid, pembaruan yang tetap berakar pada nilai tauhid, meningkatkan kemaslahatan umat, dan memperkuat pendidikan yang berkemajuan. Integrasi TIK dalam pendidikan Muhammadiyah ini juga disabarkan dalam integrasi TIK yang adaptif. TIK sebagai sarana tajdid dan kemaslahatan, memastikan akses belajar adil untuk semua. Contoh, text to speech untuk siswa disleksia, video dan subtitle, platform interaktif, dan seterusnya. TIK membantu guru menghadirkan pembelajaran inklusif, humanis, dan rahmatan lil alamin. Kesimpulannya, TIK dalam pendidikan Muhammadiyah bukan sekedar tren, tetapi implementasi prinsip tajdid, amanah ilahi, dan dakwah nyata melalui pendidikan. Melalui teknologi, guru dapat membimbing siswa untuk belajar, berinovasi, berkembang secara maksimal, sehingga pendidikan menjadi inklusif, adil, dan bermanfaat bagi semua. Penegasan akhir, analisis karakteristik siswa dan pembelajaran inklusif berbasis AIK, tindakan nyata adalah sama dengan tindakan nyata guru Muhammadiyah. Pendidikan Muhammadiyah sama dengan amal nyata, dakwah kemajuan, Islam rahmatan lil alamin, dan pembentukan akhlak mulia. Mahasiswa PPG diharapkan merancang pembelajaran efektif pedagogik sesuai karakter dan kebutuhan siswa, berdampak sosial, yakni proyek nyata, bakti sosial, dan lingkungan, berdampak spiritual, nilai AIK, keadilan, rahmah, dan wasatiyah. Guru adalah sama dengan agen kemaslahatan, yakni mengajar, membimbing, dan menghadirkan pendidikan yang adil, inklusif, dan berkemajuan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.